Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Litbang Kompas merilis jajak pendapat mengenai pelanggaran di masa kampanye pemilu 2024. Hasilnya, 97% pernah melihat dan mendengar terjadinya pelanggaran kampanye. Badan Pengawas Pemilu meminta masyarakat berani melapor. 3 bulan sudah masa kampanye pemilu 2024 berlangsung. Para capres, cawapres, dan calon legislatif berupaya memperkenalkan diri kepada masyarakat agar kelak dipilih. Namun upaya di masa kampanye tersebut tak sepenuhnya berlangsung bersih dan bebas dari kecurangan. Jajak pendapat Litbang Kompas 15 hingga 17 Januari 2024 bahkan menyebut 97% responden pernah melihat dan mendengar terjadinya pelanggaran aturan kampanye. Dari responden yang melihat dan mendengar pelanggaran kampanye, yang terbanyak adalah menjanjikan atau memberi uang ke peserta, yakni 22,7%. Kemudian menghasut, mengintimidasi, mengadu domba, 14,7%. Merusak atau menghilangkan alat peraga, 14,1%. Peneliti Litbang Kompas Mega Hendarto menyebut sebagian masyarakat sudah paham dan melaporkan pelanggaran pemilu lewat aplikasi Sigap Lapor Bawaslu. Namun menurutnya yang terpenting adalah tindak lanjutnya. Publik pun nampaknya juga sudah menyoroti. Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 15 sampai 17 Januari 2024, mayoritas responden atau sekitar 97% mengatakan pernah melihat atau mendengar adanya berbagai macam bentuk pelanggaran tersebut. Bahwa sebagian masyarakat pemilih ini sudah teredukasi untuk bersama-sama menjaga penyelenggaraan pemilu secara jujur dan adil. Namun perhatian seharusnya masih perlu difokuskan kepada pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran kampanye di masa-masa menjelang pemilu 2024 kali ini. Menurut jajak pendapat Litbang Kompas, responden yang melihat pelanggaran sebanyak 28% tidak peduli. 29% menceritakannya ke orang terdekat, 8% memviralkannya agar mendapat perhatian, dan hanya 21,6% yang melapor ke Bawaslu. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti meminta masyarakat aktif dalam berpartisipasi dan berani melaporkan pelanggaran pemilu. Bawaslu punya kewajiban menindaklanjutinya walaupun tidak langsung memberi sanksi. Karena itu Bawaslu selalu menghimbau masyarakat kita, jadilah pengawas partisipatif, orang yang mengawasi pemilu dari lingkungannya sendiri, lalu setelah dia mengawasi pemilu, kalau nemuin dugaan pelanggaran, berani melaporkan. Memang dalam konteks pelaporan itu tidak semua begitu dia lapor langsung kemudian diregis oleh Bawaslu ya, karena Bawaslu harus memastikan keterpenuhan unsur formil dan materialnya. Kami membutuhkan kajian untuk menetapkan sebuah perkara lanjut atau tidak. Di masa kampanye yang tersisa, semua pihak harus aktif mencegah pelanggaran. Masa kampanye akan berakhir pada 10 Februari 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, menurut jajak pendapat, mayoritas publik melihat dan mendengar pelanggaran kampanye, namun hanya sebagian yang melaporkan. Apakah ini berarti pelanggaran pemilu masif? Dan bagaimana penilaian tindak lanjut yang sudah dilakukan atas laporan pelanggaran pemilu? Kita akan berbincang dengan peneliti Litbang Kompas Mega Hendarto dan Ketua Bawaslu RI 2012-2017 Pak Muhammad. Pak Muhammad, selamat malam. Pak Mega, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya ke Mas Mega dulu. Mas Mega, 97% responden pernah melihat atau mendengar pelanggaran kampanye. Artinya ini masif sekali sampai 97%. Hanya 3 yang tidak melihat dan tidak mendengar. Iya, begitu hasil tangkapan dari jajak pendapat Litbang Kompas 15 sampai 17 Januari. Nah, ini kan kita bisa lihat, kalau kita lihat di data milik Bawaslu, mereka melaporkan sudah menangani 1.032 dugaan pelanggaran sampai 8 Januari kemarin. Nah, ini jumlahnya kan 703 laporan dan 329 temuan di lapangan. Nah, cuma kan ini ternyata memang masih ada problem, terutama soal penindakan lebih lanjut, dan terutama ketika publik ini menemukan pelanggaran, toh tidak semua langsung berinisiatif melakukan tindakan pelaporan kepada Bawaslu.
Begitu, Mbak. Ya, ini yang kemudian jadi pertanyaan, kenapa kalau dari data yang didapatkan Litbang Kompas, koreksi saya kalau salah datanya, 21,6% Ya, yang hanya tertarik untuk membuat laporan, sisanya bahkan ada yang 28% nggak peduli. iya, kita bisa lihat bahwa kecenderungan publik ini masih mungkin entah enggan, entah takut, entah mungkin juga tidak percaya kepada lembaga pengawas pemilu. Karena sekitar 30% ini mereka hanya menyebarkannya dengan bercerita kepada keluarga, teman, Betul. ataupun orang-orang yang ditemui, dan memilih cara lain seperti memviralkan di media sosial seperti yang kita lihat belakangan ini. Nah, di sini kan berarti ada problem. Bagaimana kinerja Bawaslu dalam menangani setiap laporan yang masuk ke lembaga mereka dan juga mempublikasikannya Oke. secara masif dalam masa-masa ini. Mereka cenderung nggak mau repot untuk melaporkan atau mereka cenderung merasa apapun yang mereka laporkan nggak akan ada hasilnya dan tindak lanjutnya? Ini kan dua hal yang berbeda. Yang mana? Iya, kalau dalam jajak pendapat kami, hal ini tidak ditemukan secara eksplisit. Namun kalau melihat di waktu yang bersamaan ketika kami menanyakan terkait intimidasi ataupun ancaman terhadap konstituen atau publik di masa-masa ini sampai nanti pemilu, tingkat kekhawatiran publik pun juga terbilang tinggi, kan sampai 43%. Mereka takut adanya ancaman. Jadi bisa jadi hal ini saling berkorelasi mengenai kepercayaan dan juga keamanan terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Nah, ini saya tanyakan ke Pak Muhammad, kalau Bapak melihat bagaimana Anda menilai masyarakat yang tahu sebetulnya ada pelanggaran, tapi masyarakat memilih untuk tidak melapor karena persentasenya hanya sekitar 21% yang mau melapor. Ya, itu saya kira semoga tidak sampai pada tingkat apatis ya. Kalau tidak dilaporkan, pelanggaran itu tidak bisa ditindaklanjuti. Ya, jadi memang mungkin sanksi sosial oke. Misalnya masyarakat menemukan pelanggaran lalu memviralkan, itu sebuah kontrol sosial, itu positif. Ya, tapi kita mau bahwa temuan-temuan pelanggaran pemilu itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, memang kita harus membantu Bawaslu dengan cara melaporkan. Ya, saya tahu Bawaslu sekarang punya aplikasi yang relatif mudah ya untuk melaporkan, memfoto, cukup memfoto lalu mengirim di aplikasi pelaporan online, maka itu menjadi temuan. Ya. Itu temuan awal dan Bawaslu harusnya segera menindaklanjuti. Jadi kalau kita hanya memviralkan saja itu tidak menyelesaikan masalah. Itu mungkin menyampaikan ke masyarakat bahwa ada loh partai politik yang melanggar, ada loh caleg yang melanggar, ada loh capres yang tidak melanggar. Itu salah satu bentuk kontrol atau sanksi sosial. Nah, tapi tidak menuntaskan pada aspek pelanggaran pemilunya. Pak Muhammad, ini kan kalau data yang dirilis ini kan sampai 8 Januari itu ada 1032 dugaan pelanggaran ya. 703 ini laporan. 329 ini temuan, artinya lebih banyak yang dilaporkan masyarakat dibanding dengan apa yang ditemukan oleh Bawaslu. Ini hal yang lazimkah? Artinya masyarakatnya sebetulnya satu sisi lebih aktif daripada Bawaslunya, atau justru Bawaslunya yang tidak aktif untuk mencari sendiri pelanggaran pemilu? Dari sisi mana kita bisa melihat ini? Kita berharap keduanya bersinergi secara aktif. Masyarakat juga aktif menemukan pelanggaran, melaporkan pelanggaran. Bawaslu juga itu aktif untuk menemukan pelanggaran. Jadi kalau masyarakat menyampaikan dugaan pelanggaran itu namanya laporan. Lalu ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Tapi kalau jajaran Bawaslu sendiri yang menemukan dugaan pelanggaran itu namanya temuan. Ya. Nah, jadi kita berharap dua-duanya bekerja. Instrumen pengawasan masyarakat melalui laporan itu juga kita aktifkan, kita dorong masyarakat membantu Bawaslu. Tapi di sisi lain kita minta Bawaslu dan jajarannya itu tidak tinggal diam atau lebih banyak aktif yang melihat atau menilai atau menemukan dugaan pelanggaran itu. Jadi menurut saya dua-duanya harus didorong supaya efektif. Nah, meningkatkan partisipasi untuk mengawasi pemilu itu seperti apa? Masyarakatnya jangan-jangan bahkan nggak tahu apa yang termasuk pelanggaran, apa yang sebenarnya tidak termasuk pelanggaran. Nah, saya kira beberapa kegiatan sosialisasi Bawaslu cukup bagus, cukup masif ya. Di beberapa kegiatan itu saya ikut ya, memberikan beberapa bagian-bagian materi. Di sisi lain kita juga bisa lihat Bawaslu itu melakukan sosialisasi melalui informasi publik.
ya misalnya di bandara atau di ruang-ruang publik itu sudah ada sosialisasi. Jadi kita berharap ini masih ada waktu menjelang puncak pemilu tanggal 14 Februari, Bawaslu harus terus melakukan gencar melakukan sosialisasi. Kalau perlu menggunakan rumus TSM. Sosialisasinya itu terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi tidak hanya tingkat pusat saja melakukan sosialisasi mengenai pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran, tapi dilakukan juga oleh jajaran Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, sampai ke tingkat desa. Ya, bagaimana menyampaikan tadi ya seperti pesannya apa yang dimaksud pelanggaran, yang bagaimana bentuk pelanggaran, bagaimana melaporkan. Ini memang harus bersinergi nih Bawaslu dengan masyarakat, dengan teman-teman NGO begitu. Ya, saya ke Mas Mega. Ada nggak kemudian dari data survei Litbang Kompas kemarin yang menemukan ternyata memang masyarakatnya masih belum paham mana yang pelanggaran, mana yang bukan pelanggaran, sehingga kemudian laporannya ke Bawaslu juga memang tidak terlalu banyak. Iya, kalau kita lihat di tataran bagaimana publik ini sudah mengetahui begitu ya. Ini kan sebanyak 63% responden, atau berarti kan lebih dari setengah responden publik ini sudah mengetahui apa macam bentuk-bentuk pelanggarannya, lalu bagaimana melaporkannya. Hanya sebagian kecil saja. Ya, jadi memang bisa dikatakan efektivitas Bawaslu untuk mensosialisasikan macam-macam pelanggaran, lalu juga menyediakan di sini aplikasi sigap lapor ini juga sebenarnya sudah berjalan. Cuma kan yang dinanti-nantikan oleh publik itu bagaimana tindakan lebih lanjutnya. Nah, karena kita lihat misalkan alat-alat peraga kampanye yang saat ini berseliweran di jalan pun, yang juga sudah mungkin juga menjadi penghambat atau bahkan memakan korban di jalan begitu, itu kan juga ya sorotan yang sangat empiris terlihat begitu. Dan itu saja kurang ditindak. Bagaimana kalau ya terjadi di pelosok-pelosok kampung atau desa yang saat ini juga sudah masif. Nah, ini kan dari data yang dirilis ini kan 62,9% responden mengetahui mengenai larangan kampanye, tapi ada sepertiga yang bahkan tidak tahu sama sekali. Ini sebenarnya persentase yang masih tergolong wajar atau justru ini persentase yang tinggi? Oke, dalam situasi ini sebenarnya ini tidak bisa dikatakan wajar ya. Seharusnya mungkin di angka di atas 80 ataupun 90%, seharusnya seluruh publik ini sudah mengetahui macam-macam pelanggaran dan bagaimana cara melaporkannya. Tentu di masa-masa kurang dari 2 minggu gitu, Bawaslu punya PR besar di sini. Bagaimana terus mensosialisasi dan menindaklanjuti berbagai laporan pelanggaran pemilu yang datang ke dalam situs maupun langsung pada Bawaslu. Ya, Pak Muhammad, terakhir, sisanya kurang lebih hanya sekitar 2 minggu menuju pemilu. Bagaimana cara cepat Bawaslu mensosialisasikan apa yang kemudian termasuk pelanggaran, apa yang kemudian tidak termasuk pelanggaran, dan bagaimana kemudian cara cepat mereka untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut? Ya, Bawaslu sekarang sudah terbentuk sampai tingkat pengawas TPS. Ya, jadi pengawas TPS itu bertugas di TPS. Maka saya kira Bawaslu RI harus segera menggencarkan bagaimana memberikan materi-materi yang sifatnya teknis, ya, bagaimana menemukan pelanggaran, bagaimana mencegah pelanggaran menjadi kewenangan Bawaslu juga, dan bagaimana melaporkan kalau ada pelanggaran. Jadi kita berharap dengan lengkapnya struktur Bawaslu sampai tingkat TPS, ya, per hari ini sudah terbentuk seluruh Indonesia, itu bisa membantu, ya, untuk membantu melakukan sosialisasi. Dan dilakukan secara nasional juga, ya, tentu seperti Bawaslu RI sudah punya banyak program. Nah, ini harus terus dilakukan, ya. Saya ingin sedikit mengoreksi, minta maaf. Itu tugas Bawaslu itu bukan menurunkan alat peraga. Bawaslu itu mengawasi alat peraga. Nah, yang menurunkan alat peraga itu menurut ketentuan adalah pemerintah setempat atau partai politik yang melanggar. Jadi Bawaslu merekomendasi bahwa ada alat peraga yang melanggar. Jadi tugasnya Bawaslu itu hanya mengawasi, bukan mengeksekusi alat peraga. Nah, memang di beberapa tempat partai politik ini atau Pemda itu tidak mau menurunkan. Maka Bawaslu harus mengambil inisiatif dengan berkoordinasi dengan keamanan, baru kemudian dia turunkan, melibatkan jajarannya. Tapi itu terakhir, setelah partai politik dan Pemda tidak mau menurunkan. Jadi bukan tugas Bawaslu menurunkan alat peraga, dia hanya mengawasi, ya.
Artinya selain tadi sosialisasi apa yang termasuk pelanggaran dan bukan pelanggaran, tapi juga bagaimana kerja aktif dari masyarakat juga Bawaslu untuk betul, yang satu masyarakatnya melaporkan, Bawaslu memproses ini dengan cepat begitu. Tidak hanya kemudian menunggu laporan, tapi juga mencari temuan-temuan yang mungkin saja terjadi di tengah masyarakat. Terima kasih Mas Mega, terima kasih juga Pak Muhammad sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.